Shalom, selamat pagi saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Tentu kabar baik dan luar biasa, karena kita mempunyai Allah yang sangat luar biasa. Saudara-saudaraku, sebelum kita menyapa Tuhan Yesus melalui firman-Nya, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kehidupan kami. Sepanjang malam Engkau menyertai kami, dan pagi hari ini Engkau membangunkan kami Tuhan dengan nafas kehidupan yang baru, serta kesehatan dan kekuatan yang baru. Mampukan kami Tuhan melakukan kegiatan kami hari ini Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami mau menyapa Engkau Tuhan melalui firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, bukakan hati dan pikiran kami. Mampukanlah hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya Tuhan Yesus, agar melalui mulut bibir hamba Tuhan, saya menyatakan kebenaran daripada firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa mengucap syukur. Amin. Saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini Allah mau menyapa kita melalui firman-Nya yang tertulis di dalam Yunus pasal 3 ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, kota Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan dan sangat besar, dan luasnya diibaratkan 3 hari perjalanan. Kota Niniwe termasuk adalah kota yang sangat maju pesat, terlebih di dalam perekonomiannya. Tetapi kehidupan rakyat di Niniwe sangat mengecewakan Tuhan. Kejahatannya sudah sangat menyakitkan hati Tuhan, dan semua perbuatannya mereka itu telah sampai kepada Tuhan. Tetapi saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang murah hati dan penuh kasih serta panjang sabar itu sangat mengasihi umat-Nya yang ada di kota Niniwe, sehingga Dia tidak mau umat-Nya itu celaka dan kena malapetaka karena perbuatan dosanya itu. Untuk itulah saudaraku yang terkasih, Tuhan mengutus hamba-Nya Yunus bin Amittai untuk pergi ke kota Niniwe untuk menyampaikan bahwa Tuhan memberikan kesempatan kepada orang-orang yang berada di kota Niniwe untuk bertobat. Tuhan memberikan waktu kepada orang Niniwe selama 40 hari. Apabila dalam 40 hari tidak ada pertobatan, Tuhan akan menunggang balikan kota Niniwe. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudaraku terkasih? Yunus yang diutus oleh Allah ke Niniwe malah melarikan diri ke Tarsis untuk mencoba menghindari dari Allah. Tapi tangan Tuhan memiliki kekuatan untuk menarik Yunus untuk tetap diutus ke kota Niniwe. Di dalam pelariannya, saudara terkasih, Yunus mengalami kejadian yang sangat dahsyat. Ketika melarikan ke Tarsis, terjadi angin ribut dan gelombang yang sangat besar, sehingga kapal yang ditumpangi oleh Yunus terombang-ambing, sehingga bahkan hampir karam. Ketika saat itu, para awak kapal membuang semua beban berat yang ada di kapal, tetapi angin ribut terus bergelora. Yunus tertidur sangat pulas di bawah bagian kapal. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Pada saat awak kapal melihatnya, Yunus ditegur
Kau kenapa diam dan tenang saja pada saat genting seperti ini? Orang sudah banyak yang lari ke sana, lari ke sini. Tapi Yunus berkata dan menjawab pada awak kapal tersebut. Yunus tahu kejadian tersebut terjadi karena dirinya, dan itu boleh dilakukan oleh Allah. Terjadi angin ribut atau gelombang yang sangat dahsyat. Karena Yunus tahu bahkan itu terjadi karena dia, sehingga dia menyatakan kepada awak kapal supaya Yunus dilemparkan ke dalam laut. Tetapi awak kapal tidak melakukan hal itu, sehingga awak kapal berusaha mendaratkan kapalnya ke darat. Tetapi apa yang terjadi, saudara terkasih? Hal itu tidak dapat terjadi karena gelombang terus bergelora, sehingga awak kapal dan semua orang yang di dalam kapal berseru kepada Tuhan, "Ya Tuhan, janganlah biarkan hanya karena kesalahan orang ini kami menjadi sasarannya." Dan doa daripada orang awak kapal itu didengarkan oleh Tuhan, dan Yunus dibuangkan ke laut. Kemudian saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar dan menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Selama di dalam perut ikan, Yunus berdoa kepada Tuhan. Ia sangat menyesali kesalahannya dan ingin Tuhan mendatangkan dan mendengar doanya serta menyelamatkannya. Tuhan mendengar doanya dan menyelamatkan Yunus dengan memerintahkan supaya ikan memuntahkan Yunus, dan Yunus keluar dari perut ikan yang besar itu. Saudara-saudara terkasih, kemudian setelah Yunus keluar dari perut ikan besar, Yunus menepati janjinya kepada Tuhan, dan dia pergi ke kota Niniwe untuk menyampaikan seruan Tuhan kepada orang-orang yang berada di kota Niniwe. Setelah Yunus menyampaikan seruan Tuhan kepada orang-orang di Niniwe, maka terjadilah pertobatan yang luar biasa. Dan hal ini dapat kita lihat dan kita baca, saudara-saudara terkasih, dalam Yunus 3 ayat 5 dan 6. Terjadilah pertobatan yang luar biasa, sehingga rancangan malapetaka yang telah dirancang oleh Tuhan untuk kota Niniwe tidak terjadi. Nah, saudara-saudara terkasih, dalam perikop ini dapat kita ambil sebagai pelajaran untuk hidup kita, yaitu kita harus setia dalam panggilan Allah di dalam segala hal. Dan kita harus menjadi saluran berkat untuk menyerukan pertobatan kepada orang-orang yang selalu melanggar peraturan dan aturan yang diberikan oleh Tuhan. Responilah panggilan Tuhan dengan baik dan rendah hati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Benar Bapa, ajar kami Tuhan untuk lebih peka lagi dengar-dengaran akan seruan, akan panggilan Tuhan, akan utusan Tuhan kepada kami Tuhan, untuk kami dapat memberitakan kabar baik yang luar biasa, agar banyak jiwa yang boleh dimenangkan dan menyerukan bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi suluh dan
kebajikan bagi kehidupan kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan penyertaan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.